Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan Eptina. Tadi kajian apa, literatur itu sebuah metode atau bukan? Di dalam artikel ilmiah itu ada komponen pendahuluan, kajian literatur atau kita sering sebut kajian pustaka atau landasan teori, metode, kemudian hasil dan pembahasan, kemudian terakhir simpulan dan daftar pustaka. Nah, istilahnya kurang tepat. Kajian literatur di situ bukan sebuah metode, itu adalah bagian dari si artikel jurnalnya. Oke. Jadi bagian dari artikel jurnal. Kalau misalnya, Pak, kajian literatur itu metode. Bukan. Itu bukan metode. Yang masuk ke dalam metode adalah, tolong Anda baca, Systematic Literature Review. Nah, itulah baru metode. Systematic Literature Review. Itu ditemukan baru-baru ini oleh ahlinya. Oke, nanti silakan baca-baca. Beda dengan analysis content atau content analysis. Kalau systematic literature review itu dia mempelajari teori-teori terdahulu, mempelajari artikel-artikel terdahulu, ya. Maaf, bukan kopas ya, bukan kopas, tetapi dia mempelajari, mengkritisi, menyoroti dan sebagainya. Barulah disimpulkan hasil temuan Anda apa, itu baru systematic literature review. Tapi kalau analysis content analysis itu dia mempelajari dokumen-dokumen yang memang sudah yang jadi bahannya, yang jadi bahan si objeknya. Contoh begini, saya meneliti eh, gaya bahasanya pidato presiden. Nah, saya harus meneliti dokumen naskah atau pidatonya presiden berarti ya. Oke, berarti baru itu adalah content analysis, bukan systematic literature review. Anda meneliti misalnya mantra mantra sastra ini ya, cerita rakyat, mantra sastra santet misalnya, atau mantra sastra ya dukun-dukun misalnya begitu. Nah, itu content analysis. Anda diteliti sampai ke dalam-dalam maknanya itu baru content analysis. Nah, posisinya Anda menjadikan si objek itu tuh sebagai bahan apa gitu. Ya, menjadikan objek bacaan itu sebagai apa? Apakah objek yang akan diteliti atau hanya meramu konsep saja, membantu dalam meramu konsep. Nah, kalau misalnya itu adalah objek yang diteliti, dokumen itu berarti masuknya ke content analysis. Tapi kalau Anda hanya meramu konseptual-konseptual teori-teori terdahulu untuk menjawab rumusan masalah Anda, itu berarti masuknya SLR, Systematic Literature Review. Mudah-mudahan terjawab ya. Oke, begitu ya. Bisa dimengerti ya? Ya Mudah. Pak, bisa. Oke, ya saya akan share screen lanjutan metode yang kemarin. Mudah-mudahan lebih jelas lagi di sini ya. Oke, kemarin saya menjelaskan ini ya, salah satu artikel saya, judulnya Literasi untuk Pembelajar Asing, kemudian saya gunakan tanda tanya, teks multimodal dapat mengubah tingkah laku sosial. Ini kira-kira kalau Anda tebak, ini pakai metode apa kalau dari judul ini? Saya gunakan teks multimodal, apakah si pembelajar asing berubah tingkah lakunya dengan teks multimodal itu atau tidak? Kira-kira apa? Ayo belajar. Korelasi, Pak. Eksperimen. No. Apa? Anggara? Observasi, Pak. No, masa? Ayo, masa? Eksperimen. Ya, itu eksperimen. Kenapa observasi ya? Kalau korelasional kan menghubungkan. Oke. Berarti ini eksperimen. Saya mencobakan. Berarti eksperimennya hanya ada dua. Ada eksperimen kuasi, semu yang berupa kelompok itu, atau eksperimen yang subjeknya sedikit, atau SSR, Single Subject Research. Eksperimen single subject tunggal. Ya, metode eh, eksperimen subjek tunggal. Kita lihat ya. Ini kan metode pendahuluan sudah saya jelaskan ya. Mana? Nah, ini metode.
Oke, ini sepertinya belum saya ini ya. Oke, tidak apa-apa. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen subjek tunggal. Benar ya, eksperimen ya, tebakan Anda. Ini bagian komponen yang pertama di dalam metode penelitian itu harus ada apa? Identitas metode Anda, penjelasan metode Anda. Oke, berarti ini apa? Identitas supaya Anda tidak bingung ya. Apa yang Anda gunakan? Metode apa yang Anda gunakan? Jelaskan ya. Sekaligus dengan ciri khasnya, karakter metode Anda itu seperti apa? Oke. Setelah itu apa? Desain. Ya, ini yang jadi catatan. Tidak semua metode menggunakan desain, tapi hampir semua metode menggunakan desain. Desain itu begini, Anda kalau mau buat rumah kan buat gambar dulu desain nih. Sama Anda ketika melakukan penelitian, Anda itu membayangkan kira-kira nih, saya harus melakukan apa dulu nih pertama. Itu kan, saya kira-kira mau eksperimen, oh berarti supaya terlihat nih uji coba saya, berarti saya pertama harus melihat dulu nih awalnya, kemampuan awal siswa ya. Untuk apa? Untuk melihat. Kan kalau dokter gitu, kalau mau dikasih obat, dokter kan observasi dulu. Anda gejala apa yang Anda rasakan? Sakit perut, Pak. Dok, duh, misalnya apa? Misalnya panas, Dok, atau apa? Nah, supaya si dokter tahu obat itu manjur, berarti tanya dulu kan awalnya gitu-gitu. Sama saja juga. Supaya saya tahu ini obat ini manjur atau tidak, saya harus lihat dulu tuh kemampuan awal siswanya. Nah, di dalam metode SSR dilambangkan dengan A, itu artinya baseline. Nah, lambang ini, sekali lagi, lambang ini tidak semua metode sama. Jadi punya teori-teori tertentu. Ya, kalau eksperimen kuasi kan X, 0, X, biasanya gitu kan. Nah, yang lain coba Anda cari-cari. Jadi, segitu lagi ya. Jadi itu. Jadi A ini adalah kondisi awal, B ini berikan obat. B ini memberikan obat. Tadi teks multimodal obatnya. A ini observasi lagi. Setelah diberikan obat, dilihat. Oke, berarti ini desain ya. Sampai mana coba? Oke, sampai sini. Dijelaskan ya, A itu apa, B itu apa. Kemudian apa? Mengumpulkan data ya. Oh, ini masih desain. Masih desain sampai, oke, sampai sini. Oke, sampai sini ya. Ini penjelasan dari desain A1 itu apa, B itu apa. Setelah itu baru apa? Prosedur. Oke. Prosedur ini sepertinya belum tersave oleh saya yang satunya lagi. Sebelum ke prosedur itu ada namanya instrumen. Ini belum tersave. Yang sudah dieditnya tadi saya ini. Instrumen ini apa? Alat yang digunakan oleh Anda ya. Jadi gini, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah apa? Satu, soal evaluasi. Oke. Untuk apa? Untuk melihat kemampuan ini ya, observasi itu ya, tingkah lakunya. Kemudian lembar observasi. Kemudian apa lagi? RPP perlakuan, treatment tadi ya. Kemudian setelah itu apa? Lembar pertanyaan, boleh. Lembar wawancara atau lembar pertanyaan lah. Nah, ini adalah alat-alat yang digunakan untuk apa? Mengambil data. Kalau soal evaluasi ini bisa Anda gunakan ketika Anda melihat kemampuan awal dan kemampuan akhir kan? Kalau lembar observasi ini untuk melihat aktivitas di kelas kan? Kalau RPP ini untuk memberikan obat. Anda kalau memberikan obat nggak mungkin langsung berikan obat. Harus diramu dulu. Obat sakit perut itu ramuannya apa-apa. Jadi kalau tidak diramu, Anda bisa salah obat. Sama di
pendidikan juga, ini harus diramu dulu. Terakhir baru lembar pertanyaan, untuk apa? Untuk menanyakan kepuasan atau angket bisa ya. Oke, kepuasan dan sebagainya, tanggapan dan sebagainya. Oke, itu setelah instrumen apa? Barulah apa? Prosedurnya. Prosedurnya apa? Nah ini, Anda melakukan apa dulu dijelaskan. Oke, sampai sini. Kalau ini tuh kalau Anda mau mengolah tanah berarti ini tuh cangkul gitu kan. Nah, caranya apa gitu? Apakah Anda mencangkulnya dari tengah atau dari mana? Ini sama. Oke, prosedur pertama melakukan apa? Melihat keterampilan literasi, kemudian mengintervensinya, kemudian apa? Melihat di akhirnya ya. Nah, ini mana. Nah, intervensi peneliti memberikan perlakuan tuh kan, menulis studi modal. Kemudian pada tahap ini baseline akhir melihat hasil dari treatment dari obatnya. Oke. Kemudian, nah barulah partisipan. Jadi bukan sampel. Kalau sampel itu kalau Anda mencobakan benda atau cairan atau zat kimia atau apapun lah. Tapi kalau orang disebutnya partisipan. Kalau dalam teori kan ada sampel sama populasi. Nah, disesuaikan sampelnya kalau orang tidak boleh disebut sampel. Maka partisipannya apa gitu, berapa orang. Kalau ini adalah subjek tunggal, maka kalau subjek tunggal itu sedikit beda dengan eksperimen kuasi, ada minimalnya. Kalau subjek tunggal kan di analisisnya per subjek. Subjek 1 28 tahun, 30 tahun. Tapi mendalam banget itu. Mendalam. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Selesai. Jadi pertama harus ada identitasnya, metodenya, desain tidak semua sama ya. Dilihat. Instrumen, prosedur, terakhir partisipan. Silakan, ada pertanyaan. Mudah-mudahan mengerti lebih jelas lagi setelah menyimak detailnya ini. Kalau kemarin kan masih remang-remang ya. Kenapa saya berikan itu dulu? Itu tuh sebagai apa? Sebagai kalau istilahnya itu sebagai pemacu berpikir kritis Anda, ya. Kalau saya kasih langsung gamblang gini kan kayak anak SMA. Anak SMA kan atau anak SD. Anak SD kan nggak tahu apa-apa, duduk di kelas sambil celangap aja gitu kan. Merhatiin guru kan. Nah, kalau saya kasih dulu pemacu kan Anda nanti baca-baca dan sebagainya. Jadi Anda masuk ke kelasnya atau masuk ke perkuliahannya sudah ada isinya seperti tadi yang video kemarin pemacu. Oke, ada pertanyaan silakan. Saya Pak izin Ya, bertanya. boleh silakan. Buat yang tadi Pak desain itu kan misalnya ada ABA dan sebagainya. Nah itu Oh, ini. berarti ibarat teori gitu Pak, maksudnya udah ada Iya, ketentuan apa-apanya gitu sudah ada. dari ini. Hanya ya. Kalau desain sudah ada dari sononya, dari teorinya. Hanya jumlah kuantitasnya Anda yang menentukannya. Kuantitas itu begini, saya melihat kemampuan awal 4 kali di sini, 1, 2, 3, 4. Nah inilah yang menentukan peneliti. Saya memberikan obatnya 8 kali supaya benar-benar sembuh. Anda kalau mau minum obat kan nggak mungkin sekali. Sekali kan kalau mencet, ada yang sembuh sekali, ada mungkin ya. Tapi supaya meyakinkan obat saya itu benar-benar mujarab, maka diberikanlah 8 kali. Oke, karena kalau subjek tunggal itu harus banyak itunya. Pulangnya, pengulangannya. Sama juga kemampuan akhirnya juga saya ambil 4 kali. Takutnya gini, ketika saya ambil 1 kali, dia itu sedang sakit. Itu kan nggak tidak bisa menggambarkan. Maka saya ambil 4 kali dengan jarak waktu yang agak jauh, seminggu misalnya. Kalau yang pertemuan pertama sakit kan sudah sembuh, pertemuan kedua, oh bagus nilainya. 3 bagus, oh berarti gara-gara sakit nih pertemuan pertama jelek. Gitu maksudnya. Oke, kalau desain ininya sudah ada lambang-lambangnya dari sononya. Hanya nanti kuantitasnya Anda yang menentukan. Ada lagi? Jadi
tugas Anda meluruskan metode ya. Sekarang saya berikan kesempatan seminggu lagi ke depan Anda cari-cari metode yang tepat. Karena ada beberapa metode yang belum tepat. Tadi ada juga yang sudah tepat ya, tapi ada juga. Ada lagi? Bapak izin Bapak, bertanya, Pak. Iya, boleh. izin bertanya. Ya, silakan perempuan. Kalau misalkan judulnya itu tentang dampak, pakai metode survei itu cocok nggak ya Pak? Maka apa coba lengkap? Judulnya yang lengkap. Dampak perkembangan teknologi terhadap budaya literasi. Ya, bisa survei atau observational studies. Oke Pak, makasih. Yuk. Ada lagi? Bapak izin bertanya, Pak Hafil. Nah. Untuk yang desain metode eksperimennya, kalau misalkan ada subjeknya sama, maksudnya orang yang ingin ditesnya sama, tapi si medianya itu berbeda. Misalkan yang satu menggunakan ini, yang satu menggunakan ini, tadi itu berarti desainnya itu berbeda lagi, kan cuma A sama B, itu bisa ditambah kayak C atau D gitu, bisa nggak Pak? Tergantung metode Anda coba harus baca dulu. Ada metode yang melarang mengganti-ganti obat, tidak boleh. Ya. Jadi Anda harus tentukan dulu metode apa. Ya, kalau mau ngasih obat gitu tentukan dulu obatnya apa, terus diuji coba. Kalau diganti-ganti gitu, Anda tidak tahu obat Anda itu berhasil atau obat ini tidak berhasil gitu kan. Hanya satu obat kalau mau treatment. Media pun sama, media pilih satu saja. Jangan terlalu banyak. Satu media apa diuji cobakan. Efektif tidak media itu. Oke, itu aja. Berarti yang diganti itu subjeknya aja ya? Berarti misalkan yang satu muda, yang satu tua gitu, bisa gitu, Pak. Kalau media, apa judulnya dulu? Judulnya dulu apa? Tadi itu apa lupa? Yang efektivitas media Apa? pembelajaran video terhadap literasi Efektivitas media pembelajaran video terhadap literasi. terhadap kemampuan literasi. Subjeknya harus sama ya. Medianya juga harus sama, subjeknya harus sama, si partisipannya harus sama. Coba berulang-ulang. Kalau efektif atau tidak bukan membandingkan antara ini dengan ini, bukan. Efektif atau tidak itu membandingkan antara hasil sebelum diberikannya media dengan sebelum diberikannya media. Kalau ada perubahan meningkat disebut efektif. Kalau tidak berarti si media itu tidak efektif. Jadi bukan membandingkan saya memberikan ke anak, saya memberikan, bukan gitu. Kalau itu sudah beda lagi, itu berarti sudah beda lagi korelasi usia dengan tingkat pemahaman atau daya tangkap. Itu beda lagi jadi itunya judulnya. Oke. Itu jadi tergantung judul Anda ya. Oke, ada lagi? Oke gitu ya, Phil. Pak, saya mau tanya, Pak. Iya. Kan judul saya kan peran penggunaan aplikasi Zoom Meeting dalam pembelajaran. Nah, kalau misalkan saya pakai penelitian semu itu boleh nggak? Eksperimen semu boleh nggak, Pak? Peran apa tadi? Zoom Meeting? Peran aplikasi Zoom Meeting dalam proses pembelajaran mahasiswa, proses pembelajaran. Nah, kalau gitu Anda harus menerapkan Zoom Meeting-nya dulu. Kalau eksperimen semu. Iya, ya? Pak. Saya terapkan di. Coba punya partisipan ya? Punya teman-teman saya, Pak. Teman-teman. Berapa orang? 10, Pak. Bisa nggak, Pak? 50. Kalau eksperimen itu. Kalau itu berarti maksudnya ke eksperimen subjek tunggal. Kalau itu kalau mau 10. Oke. Jadi ganti berarti metodenya eksperimen tapi subjek tunggal. Kalau hanya 10 dengan kuasi, saya pikir kurang apa ya? Kurang mewakili, kurang valid lah, kurang inilah. Kurang menunjukkan itu. Apakah benar-benar tuh media Zoom itu benar-benar ini atau tidak? Jadi peran media Zoom meeting terhadap proses pembelajaran
Apa? Proses pembelajaran apa? Mahasiswa. Kalau bisa proses pembelajaran ditentukan pembelajaran materi apa. Kan ada Baik. konseptual, ada Hmm. praktikal. Tentukan konseptualnya apa, tentukan spesifikan. Nanti Anda bisa ngambil salah satu materi, kemudian coba berikan dengan Zoom beberapa kali, kemudian dites. Tesnya kan bisa pakai Google Form dan sebagainya. Oke, untuk melihat. Itu bisa pakai single subject method ya. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Yuk. Oke, Anda mau uji coba boleh. Anda mau uji coba ngajar konseptual, mengajarkan pemahaman konseptual dengan Zoom meeting, apakah efektif atau tidak? Ya harus dicoba berarti. Oke, oke ada lagi? Bapak, Yuk. kalau judulnya pengaruh gawai terhadap penggunaan bahasa pada anak usia dini, pakai penelitiannya studi kasus boleh nggak? Bisa. Bisa studi kasus. Oke. Baik Pak, terima kasih. Yuk. Pak, saya mau tanya lagi Pak. Gini, kalau judulnya peran teknologi dalam peran teknologi dalam pembelajaran peran teknologi dalam pembelajaran bahasa Inggris Pak. Cocok nggak kalau pakai metode yang tadi sistematik literatur review? Peran teknologi. Oke, sebentar. Coba Anda baca dulu. Systematic literature review itu dia biasanya menyoroti sebuah konsep. Misalnya menyoroti sebuah teori ahli-ahli tertentu biasanya. Itu biasanya pakai itu. Coba baca lagi, itu apakah bisa atau tidak? Ya. Iya Pak. Misalnya peran teknologi konsep siapa, mungkin itu bisa. Ya. Kalau Anda khususkan, tapi kalau misalnya semuanya gitu, berarti itu harus survei. Kalau umum, keadaan yang sedang berlangsung. Oke. Coba systematic literature review itu dibaca dulu seperti apa. Saya nanti bagikan dulu ya. Jadi kalau misalnya saya berikan ini kan Anda nanti tidak baca. Jadi Anda harus baca dulu. Nanti saya berikan ini pengantar lah. Nanti ada video pembelajaran untuk systematic literature review. Ada lagi? Iya Pak, terima kasih. Ayo. Pak, izin bertanya. Silakan. Dewa Pak. Kan yang saya itu judulnya pengaruh bahasa kasar dalam psikologi pengaruh bahasa kasar dalam psikologi pemain di dalam sebuah game online. Nah, saya menggunakan metodenya itu metode korelasional. No, tidak cocok. Kalau korelasional dia mengkorelasikan kemampuan satu dengan kemampuan lain. Itu kan pengaruh judulnya. Kalau pengaruh itu melihat pengaruh. Itu bisa survei, bisa studi kasus, bisa observational studies. Oke, bisa salah satu itu. Coba nanti Anda. Kenapa ini? Sebentar. Laptop saya kok mati. Dengar tidak suara saya? Terdengar, Pak. Masih tidak berapa? Tapi kenapa laptop saya ini? Pak, mungkin. Lobet ya? Bener lobet, bener. Ya. Oke, ada lagi? Sampai iya, ini Pak, aja. saya, Pak. Satu lagi mungkin ya, sebelum kita quiz. Satu lagi. Kita 15.40 ya, sampai 14.40 ya. Oke, silakan. Saya Pak Andika. Ya. Kan yang saya pengaruh influencer terhadap gaya bahasa siswa. Kan gaya cocok yang mana ya Pak tadi? Saya tuh mempunyai dua rencana. Yang satu pakai survei dan yang satu objektif observasi Pak maksudnya. Kira-kira
kalau misalnya survei Itu bisa nggak? mah harus disesuaikan dengan ini. Tujuan penelitian Anda ingin mengetahui apa? Saya belum Ketahui pengaruh, belum pengaruh. tahu. Kan di situ ada 3 rumusan masalah tuh yang sudah Anda tentukan. Nah, Anda nanti lihat survei itu tujuannya untuk apa, observasional itu tujuannya untuk apa. Yang paling sesuai dengan tujuan penelitian Anda, kira-kira metode apa? Makanya harus dibaca, tidak bisa mengawang-awang. Ini kira-kira cocoknya apa? Ini kira-kira tidak bisa begitu. Oke. Itu ya. Jadi saya sarankan lihat tujuan penelitian Andanya untuk mengetahui apa, kemudian bandingkan dengan karakteristik atau khasnya si metode yang tadi Anda sasar tadi. Itu saran saya. Ada lagi? Sudah ya, 15. Tadi ada perempuan yang mau nanya, silakan satu lagi. Pak izin bertanya. Hah? Kan judul saya itu pengaruh film kartun terhadap perkembangan bahasa anak. Nah, ini metode bisa. metode yang saya gunakan itu penelitian pustaka. Itu cocok Bapak atau lebih cocok eksperimen? Saya pikir eksperimen. Atau studi kasus bisa. Sebentar. Bukan eksperimen. Kalau eksperimen tidak memberikan obat Anda. Tadi apa judulnya tuh? Pengaruh film kartun terhadap perkembangan bahasa anak. Anda teliti adik Anda aja, studi kasus. Teliti adik Anda yang suka nonton kartun, 1 orang kan cukup studi kasus itu. Atau 2 orang cukup. Oke. Atau kajian psikolinguistik. Nanti coba lihat psikolinguistik itu seperti apa. Kan ke bahasa ya. Psikologi dengan bahasa. Itu nanti apakah apa? Coba nanti dilihat ya, psikolinguistik. Kalau anak ke sana. Oke, itu ya, studi kasus bisa ya. Studi kasus atau nanti coba baca psikolinguistik itu apa. Oke, itu ya, di situ. Tolong, ya sama-sama. Tolong Anda sudah siapkan gawai. Sudah siapkan gawainya, mau HP atau laptop. Masuk ke seperti biasa, joinmyquiz.com. Oke, sudah standby ya semuanya. Oke, sampai jumpa di forum yang selanjutnya.